Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para guru TK, khususnya yang ada di Kabupaten Jember dan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, di tengah merebaknya virus COVID-19 ini, kami dari IGTK Kabupaten Jember ingin menindaklanjuti workshop kegiatan guru penggerak Merdeka Belajar ini, sehingga dalam situasi apapun, IGTK Kabupaten Jember tetap bergerak dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para guru TK, khususnya yang ada di Kabupaten Jember. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan guru penggerak. Di mana guru penggerak itu harusnya merupakan bagian dari diri guru TK yang ada di Kabupaten Jember ini khususnya. Guru penggerak adalah guru yang mampu dan bisa menggerakkan dirinya sendiri, sehingga dengan bergeraknya guru itu akan berimbas atau berimplikasi kepada orang lain, khususnya kepada anak-anak didik kita yang ada di wilayah kita masing-masing. Di mana perlu kita ketahui bahwasanya dasar dari pendidikan itu berakar dari budaya bangsa. Khususnya yang ada di Kabupaten Jember, banyak budaya-budaya yang berkembang. Dan anak-anak itu bagian dari budaya itu sendiri. Nah, oleh karenanya, anak-anak itu perlu kita kembangkan. Dan anak-anak itu hidup di masyarakat. Dan anak-anak waktunya lebih banyak bermain. Maka dari itu kepada para gurunya, dan saya sampaikan juga kepada para orang tua wali murid, karena anak-anak banyak hidup di masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya yang ada di masyarakat itu sendiri, dan anak-anak waktunya banyak bermain, maka tidak bisa tidak anak-anak dalam pembelajarannya ya menggunakan bermain itu sendiri. Karena dengan bermain anak itu akan belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan bermain itu juga anak-anak menjadi merdeka dalam mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Di mana kita sebagai orang dewasa yang nantinya membantu anak-anak hanya memberikan rangsangan-rangsangan pendidikan. Jadi bukan menyuruh anak-anak untuk belajar. Jadi tugas kita sebagai guru atau orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak, baik itu juga orang tua, tugasnya hanya menumbuh kembangkan potensi anak didik itu sendiri melalui rangsangan pendidikan. Nah, bagaimana rangsangan pendidikan? Namanya merangsang anak. Jadi anak tidak perlu disuruh untuk melakukan aktivitas. Tapi anak hanya mendapatkan rangsangan-rangsangan agar anak mampu menggerakkan dirinya melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas apa itu? Ya aktivitas banyak sekali tentunya. Baik itu ya tentunya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi yang ada dalam dirinya. Di mana melingkupi adalah 6 lingkup perkembangan, antara lain perkembangan bahasa, kognitif, sosial emosional, nilai agama dan moral, juga fisik motoriknya. Sehingga anak-anak itu nanti dari 6 lingkup perkembangan itu akan menjadi satu kesatuan utuh. Nah, karena utuh itulah nanti akan memunculkan sesuatu yang baru dalam diri anak itu. Nah, sehingga anak ini akan mengkonstruksi sendiri atau membangun sendiri pengetahuan-pengetahuannya menjadi pengetahuan-pengetahuan yang baru lagi. Nah, tugas guru dan orang tua hanya bagaimana anak ini bisa bergerak. Nah, pergerakan anak ini nanti bergeraknya agar sesuai dengan harapan perlu diberikan rangsangan-rangsangan itu. Nah, rangsangan-rangsangan ini melalui lingkungan, penyediaan lingkungan. Agar anak-anak ini mampu melakukan sebuah aktivitas sesuai dengan harapan yang kita harapkan dari manusia-manusia dewasa yang ada di sekitar anak. Nah, bagaimana itu sendiri? Nah, nanti kita akan tindak lanjuti dengan program-program berikutnya. Nah, tentu yang pertama kita harus paham dulu siapakah itu anak. Dan anak itu hidup di zaman apa? Zaman masa lalu atau zaman yang sekarang. Dan anak akan hidup di masa yang akan datang. Di mana belum tentu kita akan hadir di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih dalam merangsang anak sendiri?
Jadi butuh bagaimana guru pengetahuannya merangsang anak dalam hal pembelajarannya itu. Nah, bagaimana anak belajar? Nanti bagaimana sikap guru? Nanti ada materi tersendiri. Nah, kemudian berikutnya bagaimana penyediaan lingkungan? Nah, ini juga terkait dengan sarana dan prasarana untuk bermain. Antara lain misalnya ada yang sekarang lagi ngetren, launchpad. Nah, itu juga nanti kita berikan kepada pengetahuan itu kepada teman-teman guru dan juga para orang tua wali murid sebenarnya. Nah, oleh karena itu bagaimana juga membangun karakter anak. Nilai-nilai karakter apa saja yang perlu kita kembangkan kepada anak didik itu sendiri. Nah, dari semuanya itu nanti kita rangkum menjadi satu kesatuan utuh, sehingga guru juga mempunyai pengetahuan yang utuh. Dan nanti akan memunculkan sosok baru dari seorang guru yang akan menjadi guru penggerak dalam rangka menggerakkan anak didik untuk belajar, sehingga terjadilah yang namanya nanti harapannya adalah kemerdekaan belajar bagi anak-anak didik kita. Salah satu contoh seperti yang sekarang ini, anak-anak mulai diberi kemerdekaan dan kebebasan untuk belajar bagaimana di rumah, dan nanti orang tua juga demikian. Kami harapkan semua guru yang ada di Kabupaten Jember ini, setelah masuk kita berkumpul, kita kumpul bareng dengan orang tua wali murid. Kita ajak orang tua wali murid untuk bersama-sama berbagi pengalaman. Selama anak berada di rumah, kita minta para orang tua wali murid untuk bercerita pengalamannya. Dan nanti si guru akan mengambil hikmah dari sana. Nah, inilah sebenarnya hikmah dari sebuah kejadian, dan kita tidak perlu memandang negatif kejadian ini. Yang jelas, dengan adanya kondisi yang seperti sekarang ini, para guru diminta untuk semakin kreatif dan semakin terus maju dan bergerak, tidak boleh berdiam diri meskipun dalam situasi yang seperti ini. Selamat bekerja bagi teman guru TK yang ada di Kabupaten Jember. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sama dengan perjuangan para tenaga medis yang ada di garda terdepan. Kita menyiapkan anak-anak didik kita untuk menjadi manusia yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Indonesia maju.